SRG? Kalau celah ya, kalau kita ngomongin celah kayaknya sebenarnya lebih kurang atau lebihnya mungkin ada di area gold lane ke turtle-nya sih. Oke. Karena Innocent kalau misalkan bener-bener nge-cut, dia harusnya udah mulai worry nih, karena kemarin dia udah sempat kena geng juga kan sama Aura PH. Aura PH udah nemuin jawabannya, berarti ya Alter Ego juga possible lah buat nemuin jawaban itu. Oke, jadi langsung aja kalau gitu kita akan segera masuk ke dalam drafting phase. Nah ini spesial buat game pertama akan di draft sama Mas Ade ya? Ya Allah, di sini ada tebak draft lagi nih, kalau salah selama ini mixing sebelah tuh. Makanya. Dan dengan Flying Cloud ya, map yang akan dimainkan dari Alter Ego, mereka akan ada di first pick. Tapi kecenderungan band ini langsung ke arah Esmeralda. Ya, karena mereka sering pakai itu. Sora, Esme, Sora, Esme, Sora, Esme. Jadi memang mengandalkan ya dua fighter itu karena memang yang paling kuat itu sih. Kalau enggak ya Ram sih dari dulu yang selalu power Koveusa sih. Ya. Kacau. Kove atau waktu itu dia sempat pegang Cici juga kan? Ya, Waktu Cici juga. pegang tank jungle. Di buat sekarang dengan adanya Chushin Grok ini juga sebenarnya template band yang emang prayo juga. Kita tahu lah ini Grok kan satu-satunya yang bisa mengacaukan mid lane ya equilibrium juga. Jadi ya minionnya udah pasti bakal menang kalau misalkan selama ada Grok. Karena itu Zuxina udah dibuang, dia kayaknya memang nggak mau kalah mid sih sebenarnya. Nggak mau kalah mid. Jadi kalau misalnya Yves-nya diambil masih bisa pakai Zetian. Ya kan, Parsanya dibuang. Ini Saver kayaknya bener-bener tahu nih powernya di Stormy-nya. Karena dari kemarin dia pick 2 pasti Parsha. Pick 2 Parsha, kalau Parsha-nya kalah bisa mungkin yang lain. Ya bahkan kayak kemarin kan langsung kan lampu Parsha gitu. Ya nggak pakai lama dia langsung di pick yang kedua. Apalagi SRG juga sekarang ada di second pick. Jadi 2 pick awalnya udah pasti bakal langsung bikin kuat di area mid atau bahkan di area XP-nya buat Cram. Tapi bikin penasaran sih, nggak tahu ya ini Saver bakalan langsung Yves atau ngambil yang lain. Karena kan ada kemungkinan dia pakai Zetian kan bisa dilawan, atau jadi kayaknya mereka prioritas yang main mungkin Leomord kayak biasa. Leomord first pick ya. Tapi kalau Leomord first pick dia selalu ada requirement sih, jarang mereka Leomord first pick kecuali ada requirementnya, kayak magenya diambil dulu. What's your command? Fanny ya, parah tapi ini kacau sih Fanny-nya. Kacau ya Zuge ya. Kacau. Kayak ya seperti biasa poin plus 1 ya kalau misalkan punya jungler jago Fanny, power lagi. Pusing, untung band itu udah pasti jadi fix band yang menguntungkan tim banget. Jadi kayak ini mah enak banget senyum-senyum dia. Iya. Kalau kata orang-orang mah udah tamat Fanny-nya. Iya udah tamat. Udah tamat Fanny-nya udah nggak bisa. Nah, enggak kan? Nggak diambil kan? Yves-nya. Dia ada plan lagi nih pasti. Dia ada plan lain. Kalau misalnya Leomordnya diambil pun kayaknya mereka punya jawaban lain sih, aman. Tadi sih udah jadi jawaban ya. Kalau misalkan emang dia ambil ke arah dari Leomord, berarti tinggal dipanjangin aja tim fight-nya sampai kudanya habis baru dia fight balik. Dan dengan Ben Esmeralda berarti emang mereka emang bener-bener pengen banget ini Freya nggak ke Innocent. Jadi satu-satunya kayak yang mereka mungkin mikir kayaknya nggak mungkin Minsitar kasih dilawan gitu. Nggak mungkin. Cici mentok-mentok kasih Cici. Ya paling Cici. Cici mentok-mentok. Cici atau ya nanti bakal larinya ke Kari, tapi ya balik lagi Kari kan lumayan late game ya, dan sekarang kan mainnya rata-rata di 12 menit 15 menit ya. Ini udah pasti nih buat Hilda, udah bener-bener kayaknya bener-bener mereka tuh harus ngamanin si junglernya sih. Hilda ini kan udah paling enak banget kalau di komboin sama kayak YSS gitu kan, ditemenin, dibukain, dikasih buying time-nya juga bisa, baru nanti dia di late game bisa annoying buat match-nya lawan gitu kan. Dan ini pick kedua tuh tujuannya juga masih flex sih Mas kalau dari aku lihat ya, karena ya kita beberapa kali kan ngeliat Kram juga pakai Hilda. Jadi mungkin masih benar-benar harus lihat kondisionalnya gimana. Nah, tapi Yves-nya ternyata tetap diambil. Tapi nggak bisa sih kalau ini dia mau Hilda aja di samping gitu, nggak bisa sih. Agak berat. Jadi mungkin dia butuh strong apa ya? Strong EXP. Strong EXP sih, butuh strong EXP sih. Nggak tahu sih ini Freya agak berat sih buat dikalahin. Pakai glue kayaknya bisa sih pakai glue. Kalau Uranus kan cuma nerima damage doang kan soalnya. Ini dia bingung nih, Yesus apa Zetian ya? Dua-duanya sama lagi bisa open map. Iya. Yesus apa Zetian ya? Itu ya pasti ya, kalau misalkan dia ngambil Shin pasti masuk lah ke band. Pasti dari Saber juga. Wah, Sia, berat. Belok dia. Ini berat sih. Terakhir, wah Sekis kalau pakai hero-hero begini pusing kayaknya dia mainnya. Soalnya kan kelihatan kan ya, kalau SRG kita lihat kan dia kan kadang suka kehilangan tempo. Tadi kan Kabi kan sempat mention kan bahwa kalau AE itu jangan kehilangan tempo. Bahkan Jakarta jarang banget karena mereka selalu digeruk terus kan. Iya. Nah SRG ini pernah ada momen dia kehilangan tempo di late game-nya, dia bingung mau ngapain. Itu waktu lawan Aurora Turki. Kayaknya. Iya, dia kayak kelamaan di area jungle dari Aurora Turki, tiba-tiba dibalikin. Benar, jadi comeback kan. Harusnya mereka bisa menang. Nah ini yang dikhawatirin kalau mereka nggak pakai hero core gitu sih. Nah ditambah lagi Mas, kalau menurutku ya dengan adanya Yves di pick ketiga
ketiganya Alter Ego tuh mereka sering banget ngejadiin Eve-nya jadi hyper carry. Kayak tadi kan contohnya pas di game kelima kan Sanji dia bikin sampai Holy Crystal kan Eve-nya. Itu emang tujuannya buat ngejawab hero-hero melee kayak gini, kayak Hilda, kayak Baxia tuh enak banget. Ya betul. Oh, tapi Selena yang ditutup ini emang udah kebaca kah? Atau Baxia Selena ya emang lumayan template juga kan, waktu dari MSC IWC juga beberapa kali kita ngelihat draft ini lumayan sukses buat SRG. Jadi dia benar-benar udah nge-track hero-heronya ya. Gokil juga nih. Bro Saber. Tracknya 6 bulan loh. Iya kan? jauh ya? Ya siapa tahu kan kadang ya tadi dibilang kalau mungkin ada, soalnya kan kalau udah lihat Claude, Baxia, Hilda, berarti kan dia harus punya satu hero yang bisa bertahan gitu. Karena ini pasti digeruk nih, pasti disamperin nih tampil menit 2, itu kalau ditinggal seperti biasa pasti Freya-nya datang. Kayak gitu terus kan template-nya. Pasti template-nya gitu. Ya. Ya jadi ya agak-agak berat sih ini buat SRG. Chow udah hilang, Chip udah hilang. Tapi Ben Chow-nya emang ini keputusan yang udah bener-bener di ini juga ya, diliatin juga ya. Karena Alter Ego kalau udah bawa Eve tuh suka banget bawa Chow juga, jadi fight-nya bakal panjang banget. Ditambah hero-nya Nino juga belum keluar, jadi nanti mereka bakal main 4 fighter 1 Eve. Ya, bisa. Cuma ini nggak tahu sih mau ngapain apa dia. Cicinya diamanin sekarang atau dia mau, kayaknya kalau bisa Loyi. Wah, Loyi itu ambil referensi dari TLPH tadi ya. Ya, Bisa jadi ada kayaknya- fighter bawa jawabnya pakai Loyi. Ya, seenggaknya mereka nggak semena-mena gitu loh kalau mau maju-maju bareng. Kan ini pasti dia bareng gitu kan. Ya, tapi kalau Hilda Loyi emang lumayan connection sih Iya, dari dulu. betul. Jadi enak banget. Makanya kan itu kemarin TLPH tuh selalu combo yang enak tuh kalau dipakai di ring tuh, Be. Iya, Hilda, YSS, Loyi. Loyi udah pasti. Nah, lampunya diambil. Dikasih ya, tapi Ben Esmeralda-nya emang bener-bener kebuka banyak, Freya kebuka, Lampu juga kebuka, Hilda juga bebas. Efek shield-nya bener-bener kayak di skip buat sekarang, jadi hero-hero yang punya shield udah pasti punya power juga di menit 2 awalnya. Nino Cici kayaknya nih, senyum-senyum nih dia. Cici kali ya? Udah bakar ekspresi lagi nih. Ya, Nino senyum-senyum, Cici kasih gue Cici. Nah, coba mas, lihat mulutnya mas. Mana dia? Baca. Harvey lagi pura-pura lihat, ya kan? Alek main apa ya? Alet kali. Nah, gitu. Khaled Iya Cici sih. tabrak banget ini. Iya, Hilda udah diambil, Chow di ban, sisa Khalid buat nabrak. Hylos juga oke juga sih, nggak salah. Oh, blue dia, oke. Bagus banget ini. Let's make this celebration. Oh, blue roam, Be. Blue Roam buat megangin Baxianya. Betul. Wah, makin nangis nih, nangis. Sebenarnya dimanapun ya glunya berada, selama ada Baxia enak, Baxia Iya, udah pasti enak. dipegangin terus nih. Sama si Nangis Patrick. Nangis ini udah. Kalah kayaknya. Asal nggak Faramis sih aman sih. Mas. Udah kalah Asal kayaknya nggak aja. Faramis mas. Faramis kurang damage, Be. Gimana? Pasti kurang damage. Kurang Kayak damage tadi kan ngandelin cloud doang jadinya. Ya, dia mungkin bisa ke Zetian lagi. Lunox, wah, Lunox nggak ada teman mainnya Kayak kayaknya. ada teman main ya Cetian sih paling. Iya, Zetian sih udah paling masuk akal. Kalau mereka mau drag impactnya, soalnya mereka udah gagal nih ke turtle pertama. Jadi mau nggak mau dia buying time buat cloudnya bersinar nanti. Oke, pilihan terakhir dan menuju ke Hakimi ternyata. Nah ini Nggak mau ngalah dia. Iya. Nggak mau ngalah ini. cara draft Mas Ade lebih suka mana? Lebih suka AE sih. Cuma kalau lihat tadi dia draftnya Kimi, kayaknya lebih ada sedikit perawanan dirinya. Kayaknya mereka nggak mau bener-bener dikasih di pressure banget sama AE-nya. Bagus sih ide yang begitu bagus. Karena kalau nggak kasihan si Sekisnya. Dia bener-bener cuma dapat samsak doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini draftnya pasti Alter Ego sih. Enak. Oke, terima kasih Mas Ade sudah membantu kita di game yang Yeay. pertama. Sampai bertemu nanti. Dan sekarang waktunya untuk kita menyaksikan final lower bracket kita antara Alter Ego versus SRG bersama Limco Omo dan juga Papolo. Ya ini dia dari final lower bracket. Reset lagi ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Best of 5 series. Sesuatu yang baru kembali dimunculkan. 5 seconds. Alter Ego The versus enemy Red reaches the Giant. battle. Oke. Smash them. Mereka mungkin lelah tapi semua itu tidak masalah. Karena gelar juara dunia hanya tinggal beberapa langkah dan bisakah Alter Ego membuat SRG kalah. Jadi untuk malam hari ini tenis itu Sedayan, mana suaranya? Luar biasa, masih semangat dan pastinya juga untuk match kita sekarang. Game pertama pressure masuk. Juve sebenarnya dipaksa untuk mundur sedikit karena memang ada di Hilda sebenarnya. Tapi aku bisa bilang untuk draft dari Alter Ego ini cukup strong di sisi kiri dan kanan mereka. Blue Roamer.
Ya akhirnya muncul lagi nih Om. Yap. Sesuatu yang baru lagi dari Alter Ego munculnya di final Om. Yap, itu dia. Final lower bracket. Kayak kejutan ya, kejutan demi kejutan memang sudah dipersiapkan oleh Alter Ego. Tapi Blue Rover ini sebenarnya bisa untuk memegang Baxia nanti. Tapi kalau gue bilang Sekis juga ternyata punya kejutan Baxia gitu kan tangan Iya, Sekis. biasanya assassin ya. Iya. Cuma ya fine lah, Baxia juga farmingnya lumayan cepet dan pressure-nya juga kita tahu lah ya. Rata-rata tank jungle kontrol objektif awal harusnya basic-basic itu masih aman Om. Iya. Tapi untuk di bagian atas Nina masih agak sedikit terpressure dulu. Harus menunggu sebelum menit yang kedua nanti. Apakah turtle akan bisa dikontes dengan mulus oleh Alter Ego Esport, karena secara ya draft balik lagi ini mereka cukup pegang sebenarnya sekarang, dan kekuatan dari Glue sendiri adalah dia sangat sustain sekali ya, untuk bisa memakan damage yang bakal diberikan dari Baxia ataupun Hilda. Sangat kuat, sangat cocok menjadi tembok berjalan bola. Sementara sekarang di area atas Nino mendapatkan gangguan dari bawah Arfi. Aman sih harusnya. Ya, tetap kalau dari RV dia sudah biasa banget ketemu dengan Cloud juga ya. Dan bicara soal berhadapan dengan Cloud, tadi kan lawannya yang Cloud 100% nih belum putus tadi. Internetnya si Oheb akhirnya putus juga. Makanya kan kayak udah tahu banget lah gimana cara menangin lane-nya. Tapi move-nya kayak bakal sama sih Om. Dia bakal coba untuk clear secepat-cepatnya dan langsung join ke turtle di turtle yang pertama. Ya itulah factor di gold lane kan. Yap. Ini sudah sampai sama level 4 juga, dan akhirnya turtle yang pertama akan diberikan ke SRG ke. Yap, sementara itu terlihat tadi pergerakan dari kuda Bartel memang sudah dipanggil. Sementara di bagian belakang Gramnya masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Pertempuran yang terjadi di dua sisi. Dan Yums jadi korban yang pertama persuat. Kali ini menjadi milik dari Alter Ego. Yap, keuntungan yang berhasil didapatkan ya, trade sebetulnya. Tapi ya kalau ngeliat dari awal sebenarnya objektif untuk Selangor Red masih dapat. Yap. Masih aman. Tapi kita melihat adanya perbedaan pastinya karena Sekis di sini bukan dengan Hero Assassin. Jelas dia harus mengandalkan damage yang diberikan dari rekan-rekan yang lain. Jadi nanti di mid game mungkin decision making yang harus kita tunggu dari SRG. Apakah bisa untuk mengcover Sekis? Dan kelamaan juga sebetulnya ya. Karena dia bokot oke. Tapi jangan lupa di gempuran dari bottom lane Sekis. Yap. Bahkan sekarang ada blast yang dikeluarkan dan Arfi harus merasakan akibatnya. Wow, itu totalitas di mana ya? Sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain memiliki dalam Alter Ego. Coba lihat, ada satu orang Stormy yang ditambah beban kehidupannya sementara. Di bagian belakang ada Yums yang ingin mengejar ke arah beberapa player tadi. Iazuke jatuh. Ada sebuah pergerakan begitu baik yang dilakukan oleh anak-anak dari SRG. Namun sekarang Arfinya kembali hadir. Siap untuk ngegebukin siapapun yang ada di dalam jalur pergerakannya. Ya, seenggaknya ada flicker tadi dibuka oleh Yums. Tapi masih kelihatan ya kekurangan damage di awal. Baxia, sekeras itu ternyata Baxia. Iya, jadi poin power ya untuk Baxia juga mau fight kah? Oke, BMA untuk mundur ke belakang juga. Dan sebenarnya kalau kita bisa bilang juga, tadi sebenarnya source skill sudah habis dari SRG. Tapi memang daya tahan ya, resistance dari SRG tadi dengan pemilihan hero mereka yang membuat mereka sangat sustain. Baxia juga kan retri-nya retri ungu ya. Ada darah tadi yang dicuri berarti. Makanya kelihatannya keras banget, tapi Phantom Steed. Yap. Berhasil nggak ada lagi karena satu player. Dan Yums harus merasakan akibatnya. Tanpa adanya flicker, Yums hanya bisa merelakan nyawanya saja. Sementara rotasi dari Alter Ego ini masih belum patah sama sekali. Dia bisa ngambil objektif selanjutnya, bahkan selanjutnya lagi. Yep. Ada beberapa yang memang ingin diamankan oleh Yazuke. Di trade terpantau, hanya ada beberapa player, bahkan cuma satu aja kalau kita lihat dari minimap. Sementara di area dari Turtle dipercepat lagi oleh pergerakan yang dimiliki oleh SRG, dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang terlihat beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego, mereka semua berkumpul dari Yazuke dari bagian belakang, tapi Arfinya malah langsung meregang nyawa. Namun sekarang saya kejar Yazuke, tapi Yazuke Alek ke badan tidak habis-habisan dan Stormy down. Pertukaran yang terlihat sangat jelas, bahkan hadirnya Yazuke tadi membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Alter Ego, mereka seenggaknya dapetin sesuatu. Ya, tetap harus hati-hati sih, karena memang Innocentnya di sini terbebas ya. Dan full plating untuk bagian bawah loh, bottom tarotnya. Sementara ya, mungkin untuk posisi yang lainnya ya Alter Ego masih harus sedikit lebih bersabar juga. Yep. Tapi Nino, wow, sebuah insting yang begitu baik. Dan mungkin tadi sedikit terlihat ya pergerakannya dari Sekis ya. Ya, dan follow up-nya pun agak susah ya, karena cuma dengan lampu-lampu masih belum bisa sebenarnya untuk instant burst down ke arah Nino. Bobnya, attribution spot. Siapa yang mendapatkan ya karena dari orange spot tersebut kita lihat, dan masih berhasil diamankan kali ini oleh Yazuke kan? Ya, siap Yazuke berhasil mendapatkan karena orange spot. Tapi sekarang Ijume dari bagian belakang malah langsung terkepung dengan satu blast dua lagi udah langsung dikeluarkan oleh Innocent. Sementara itu pergerakan dari Alek malah langsung terkepung dengan ada beberapa player, tapi berhasil langsung naik ke atas satu player dan mereka semua langsung saja mencoba untuk bisa mengajar. Yazuke aja terlihat ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan oleh Yum, tapi sekarang kuda
BMA akan berubah sekali di mana Yumse malah menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Dan Nino dipaksa untuk mundur. Wow, langsung bisa dapetin satu buah kompensasi tadi di mana Yums akhirnya tumbang juga walaupun trade-nya nggak adil. Tapi seenggaknya mereka nunjukin kalau mereka masih bisa ngelawan. Yap, Arfi batal ya untuk langsung naik ke atas juga. Karena lebih memilih untuk main safe. 3 player di situ dengan Curse Tentacle tadi udah langsung dikeluarkan, 2 player terikat. Namun masih ada Innocent dengan DPS yang cukup tinggi untuk sekarang. Aktif juga lumayan. Phantom Stick berani banget. Oke. Di tempatnya berbeda. Sendiri Yazuke. Tapi berbeda Arfi pun langsung lempar ke dalam medan. Tak pernah siap untuk berkipas. Siapapun ada di bagian depannya. Namun sekarang di bagian belakang. Coba lihat ada Innocent yang udah langsung datang dengan Flying Guard yang memang dia miliki. Tapi Kram yang di bagian belakang. Ada Hijume yang menjadi satu target operasi. Tapi sekarang beban kehidupannya langsung ditambah pula dengan adanya Alek yang memang naik ke atas pundaknya. Kram langsung dikelamasin. Tapi sekarang Kram yang bermaju bertahan walaupun tidak dua bela pada shutdown. Tapi Innocent dia bakal pikir ke depan. Ada Blazing Duet dan juga Vengeance di saat yang bersamaan. Ya BMI ke bagian depan tadi berani banget. Dan wow, Yazuke buka Phantom Steed duluan tadi di Purple Buff. Yap, dan sadar pastinya di belakangnya ada Arfi juga, jadi mereka berani untuk melakukan duel di bagian Purple Buff. Dan sama-sama berusaha untuk menghabiskan battle spell. Tadi kalau kita lihat memang BMI-nya langsung dipakai ke Innocent juga. Ini untuk mengaktifkan biar Vengeance-nya tidak ada nanti di next turtle. Bagian bawah Harvey kembali lagi menuju ke arah landing. Dan pressure-nya lumayan kuat ya dari arah gold lane. Dan sekarang Turtle kembali di setup. Ya, maju mundur lagi. Ada satu lagi Phantom Steed tadi. Udah langsung aja diajar ke arah terdepan. Kramnya down harusnya tapi ternyata Kram masih cukup bertambah. Kram bagian belakang ada Nino yang masih mencoba untuk bisa bertahan dan sekarang masih aman. Namun Blazing Duel begitu menyakitkan dari Innocent. Membuat Hijume pun langsung menghilang tapi Alek mencoba untuk bisa bertahan dan juga pulang menuju ke depan dan jauh lebih aman tapi sakit banget dan sekarang waktunya untuk Alek bisa mengganggu pergerakan dari Innocent dengan Purified yang udah digunakan pula. Namun Nino yang hadir dan Innocent memiliki dari Innocent udah sangat-sangat masif, udah begitu mengerikan dan dua player ini pun terusir. Wow, tempo yang sangat mengerikan seluruh Red Giant. Mereka nggak mau ada pertukaran lagi. Perfect Turtle is real. 3 turtle. Ya, mereka membawa Baxia yang memang menjalankan job desk dengan sangat baik. 3 turtle, ini sudah disecure semuanya oleh Selangor Red Giants. Dan tadi nice kiting play juga. Sama-sama sabar untuk menunggu source skill keluar juga. Dan pada akhirnya agak sedikit reset dulu. Karena memang ini dibutuhkan juga, terutama untuk Arfi sih. Karena baru menyelesaikan 2 item, seharusnya sudah bisa juga memang untuk join battle-nya bagi Arfi. Tapi tadi memang sangat kompak sekali juga untuk Selangor Giants. Mereka punya range yang lumayan banget ya. Kimi dengan Corson Damage dan juga Blazing Duet yang bisa tiba-tiba masuk. Gue ngeliat kayak bukan Sekis ini main Baxio. Ya, ini jadi badan pure, yakin banget Stormy Innocent bakal ngisi kekosongan dari damage. Ya kayak beda memang mungkin break mereka juga kemarin langsung diadaptasi juga ya sama meta sekarang ya. Suka nggak suka tank jungle ya bakal mimpin rotasi di awal. Yap. Jangan lupa tadi Kramnya juga agak lama ya untuk bisa ditumbangkan. Jadi ada sedikit waktu yang memang bisa didapatkan oleh Kram sehingga membuat Selangor Giants mereka bisa menang di bagian belakang mereka. Tapi goldnya nggak jauh sih, 700 gold aja. Ini masih ya mungkin satu tim fight juga udah langsung dikejar dari perbedaan goldnya. Sementara ngelihat dari Alter Ego, Alek masih sibuk untuk ngasih spek farming dulu buat Arfi nih. Yap. Sabar dulu, tenang dulu juga. Karena Arfi seharusnya butuh 1 endless baru bisa lebih optimal lagi. Midnya sebenarnya sudah oke sih kalau buat si Nino ya dengan cicinya. Tapi tetap ini Blazing Duet yang harus diwaspadai timing masuknya kapan. Hati-hati. Gak ada gerakan tadi ya, tapi nggak terlalu komit. Karena komit sesungguhnya kan ada di Lord. Yap. Ini objektif atau zona tempat mereka akan team fight. Jangan lupa dari Innocent juga ini belum tumbang sama sekali. Jadi secara positioning dia pastinya sangat bagus, sangat rapi. Dan selalu kita lihat Blazing Duet yang on point dilepaskan dengan Innocent. Yep. Karena sekarang Alek dengan ada satu Radiant Armor tadi udah diamankan harusnya akan jauh lebih aman lagi. Dan DPS yang emang dikeluarkan pula oleh Kimi tapi di para berbeda. Arfi harus mundur terlebih dahulu. From Revive tadi dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Blazing Duet yang tepat berada di dalam dari pusat defense dan juga serangan yang dimiliki oleh pemain dari Selangor Giant. Mereka melakukan sebuah pertempuran tersebut. Yazuke dengan kudanya masih mencoba untuk tarik ulur lagi. 4 yang tersisa dari Alter Ego. Mereka meladeni tapi Arfi mundur juga. Tanpa ada korban Selangor Giant harusnya mereka bisa set up Lord ini. Bahkan mereka bisa dapetin dengan lumayan free. Gak ada kontes seperti yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Ya meskipun kalau tidak jauh berbeda memang. Cuma kita bisa melihat tadi bagaimana Sekis juga. Ini nempel ke Yazuke. Jadi Yazuke waktu mau buka Phantom Steed-nya selalu di sampingnya sudah ready Sekis yang nempel. Wow, Innocent. Ya sama Selangor Giant yang dapetin Lord ya. Sekarang goldnya udah mulai naik lagi nih dari under 1000 menuju ke hampir 2000. Oke. Ada 3 player, bahkan 4 player terlihat. Sementara sekarang Arfi coba lihat.
RPJ ingin mendapatkan cara Stormy dan berhasil. RP siap untuk bisa mengipaskan sayapnya untuk ke siapapun. Sementara sekarang pertempuran terus terjadi, bahkan sekarang Reward Manipulation juga mengurung karena beberapa player di mana Kram yang lalu menjadi korban pertempuran. Dan dari Lordnya untuk kali ini tidak ada yang mengawal kembali karena Yums hanya menyisakan beberapa bar HP saja. Wow, jadi Lord yang gratis, Alter Ego mereka masih bisa clear tanpa ada kerugian apapun. Stormy tadi yang langsung dihincer. Ya memang karena Purify juga. Ini bakal menjadi target yang empuk banget untuk Arfi. Pasti ya, apalagi kita melihat tadi Arfi juga pas jadi endless battle-nya. Jadi damage yang diberikan ya lebih maksimal dengan throw damage yang dibantu dari item tersebut. Item kok Malefic kayaknya Om. Bisa Malefic, Template item ya untuk Hilda. standar. Tapi ini dikejar-kejar terus-terusan kan? Wah, Ijume untungnya masih bisa mundur dan juga memiliki jarak yang cukup aman. Coba naik, Alek ya. Flicker. Oke, Alex sendirian. Alex flicker, mau tidak mau Alex. Langsung diajar oleh beberapa player sekaligus dan Alex menjadi korban. Tadi tumbangkan tadi. Mungkin niat awalnya untuk setup ya, initiate. Tapi ketika Yums ngebuang flicker, di situ langsung hilang semuanya. Mau nggak mau Aleknya juga ngebuang flicker dan tumbang malah Om. Yap, Queen Swing untuk Kram ini jauh lebih tanky lagi untuk Kram. Memang gol tidak jauh berbeda dan ini berarti kalau tidak jauh berbeda tim fight yang harus kita lihat siapa yang jauh lebih rapi yang akan bisa menang. Karena mereka punya dari SRG mereka punya Innocent, mereka punya cloud yang belum bisa tertangkap sampai dengan sejauh ini. Ya. Jangan lupa power dari Leomord ya. Yap. Makin late game, power akan semakin turun karena ada di batas maksimalnya. Sedangkan beda sama Cloud, beda sama menurut gua Hilda juga salah satunya. Semakin late game dia bakal jadi romer yang bahaya banget Om. Yap, karena bisa nyumbang damage juga ya. Kalau untuk Hilda jadi ya tempo pelan dulu lagi. Sama-sama mencari informasi di mana keberadaan dari lawannya juga. Tapi ini benar-benar menyamankan untuk Kimi dari Stormy. Biasanya kita tahu pasangan dari Baxia itu adalah Kimi di belakangnya. Dan ini nyaman banget untuk Stormy yang tadi memang dia bisa ditargetkan. Tapi kalau memang si Stormy yang ditarget, semua pemain dari Alter Ego Esports harus maju ke depan. Ini mereka totally harus all in. Kalau enggak ya pasti akan ada tumbang dari mereka tanpa ada balasan sama sekali. Harus sebenarnya kan Purify juga ya. Yep. Kayak gampang lah untuk di charge dengan tipikal hero-hero charge nih, Leomord. Ada Arvi juga, enak lah pokoknya. Tapi kayaknya bakal ada di Lord selanjutnya Om untuk zona mereka. Yap, ini benar-benar ditahan juga sih. Kayak keduanya gak ingin membuat kesalahan. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa menabrakkan. Coba lihat, ada Brad Fighter, langsung dikeluarkan pula Arvi. Masih bisa kabur kali ini. Iya, sama-sama mancing ya. Untuk ngebuang sumber skill, entah itu spell juga bisa jadi. Tapi ternyata nggak ada yang paling sama sekali. Yap. Sabar-sabar semuanya. Dan sekarang Lordnya ini dia. Siapa yang mau ngajak dance duluan? Harusnya dari SRG kalau mereka start dengan cukup cepat. Ada Kimi, ada Cloud di sana. Head, berani kah? Nggak di reset? Oh, di belakang Sekis. Oh, kram. Oke, Sekis mencoba untuk melakukan sebuah flanking. Ada satu lagi kuda berbeda Knowledge dipanggil pula. Ini Blazing 2 udah langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Blazing 2 untuk kali ini tidak terlalu optimal dan membuat ada pergerakan Kram di bagian belakang walaupun cukup lama, tapi setidaknya Kram yang berhasil diamankan dan juga dilumat habis. Alex berhasil menarik karena satu poin dan juga menarik karena Sekis. Alter Ego kembali meruntuhkan bagaimana pergerakan yang udah dibangun oleh Selangor Giant Ball untuk sekarang Stormy dipaksa mundur dan Lord bebas. Hampir saja tumbang tadi dari Stormy, tapi take over Lord yang begitu baik. Alter Ego bermain dengan tempo. Wah, sekali di Lord free untuk mereka. Yap, thanks to Arvi tadi 3 orang di belakang ngejar Arvi semuanya. Ke distract menuju ke Arvi yang tidak tumbang dan bahkan kembali mengisi HP dia yang terkuras. Sakit sekali ini dong. Ya, ini semua sudah jadi untuk Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana eksekusi mereka. Apakah mereka bisa mendapatkan base turret yang sedang dipegang oleh SRG. Mungkin itu bedanya ya, Om. Leomord memang powernya turun, tapi Baxia semakin late game itu nggak ada damage lagi, Om. Udah cuma badan aja jatuhnya. Udah kan? full tembok aja ya. Iya, sementara Leomord masih ada damage yang bisa dikasih. Ya bisa ada efek knockback juga kan. Iya. Kita dorong lawan ke belakang, tapi yang 3 lain ini dia. Hanya mengandalkan Innocent. So far memang Innocent belum tumbang. Tapi kalau tidak ada yang bisa nahan terlalu lama di depan, jelasnya Innocent akan sulit untuk bisa nge-deliver damage. Dan targetingnya juga susah, karena flicker kan rata-rata kan. Dari Hijume, dari Alek, dari Arvi. Tapi Lordnya akan cicil dulu. Alek berani banget langsung buka depan. Cukup berani. Dengan satu tampolan ini mengusir ke arah beberapa player. Tapi sekarang Lord sudah mulai menabrak ke arah satu Bestaren. Walaupun di bagian belakang, coba lihat sedikit lebih tersisa. Dan berapa rasakan akibatnya. Untuk kali ini dengan adanya satu defense Sansegi dan juga dari antara Stormy dan juga dari Innocent Blazing duetnya sakit banget. 2 player dari Alter Ego harus
hilang, tapi dia harus dibayar dengan 2 player dari SRG pula. Sama-sama hilang 2, tapi Lord berhasil ditahan. Bastard belum hilang. Akankah Alter Ego mencoba kembali? Masih ada super minion, tapi kayaknya bukan jadi hasil yang bagus kalau mereka paksakan. Puset RP, sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and gaul, RP. Dicoba bawahnya. Iya, ada Phantom Steed. Yap. Sementara itu, dengan kuda barbel udah langsung dikeluarkan pula. Kali ini Yum coba pergi ke arah mana? Crescentolnya langsung saja. Crescentol yang memang mengikat ke arah 2 player. Asli berhasil membuat RP hilang. Ya, pertukarannya tadi RP ditukar dengan Bastard in total. Tapi lumayan banget, berarti jebol tadi Bastardnya. Sekarang setup selanjutnya lebih enak karena super minion di bawah juga akan terus menerus mendorong. Ya. Walaupun Lord selanjutnya di bawah. Masih oke ya, karena memang untuk pertukarannya Bastard ini nggak bisa tumbuh. Sedangkan respawn time masih bisa dijaga oleh Alter Ego Esport. Dan ya itu dia untuk sedikit resiko yang memang dibawakan oleh Alter Ego. Yasuke full item tanpa immortal sekarang ya buat Yasuke. Ini metode permainan kesabarannya setipis tisu ini. Ya. Ini tipikal nggak terimaan loh. Nggak terimaan. Kena dikit balikin. Ya. Tapi itu malah fit juga loh dari Yasuke. Basis mana tuh kalau kayak gitu? Albes. Tapi ngelihat dari item Wishing Lantern juga Divine Glaive. Ini poke damage dari Hijume. Lama-lama bukan poke lagi om rasanya. Rasanya rasa burst. Iya, udah jelas ya. Blood Punch juga, extra shield, ditabrak Buset, Alex. berantem lagi kayak ini. Oke, Alex. Dan sudah ada satu kuda Barbiel. Coba lihat, ada satu orang di mana Kramnya. Sampai Kram dan nahanin bagaimana defense terhadap tim yang dia milikin. Jums ngebuang flicker. Lagi-lagi jadi ada informasi nih, Kram juga buang flicker. Stunnya nggak cukup tadi om, buat langsung tumbangin Arfi. Iya, dan ya selama Arfi bisa menjaga agar dia tidak tumbang, itu tadi pegang 3 sih Arfinya. Jadi ya memang masih banyak sumber source damage yang bisa ditelan dengan Arfi sendirian. Tapi harus hati-hati sih, karena ini innocent loh. Ini Cloud yang kalau sampai ada sedikit saja miscalculate dan ada yang tumbang dari Alter Ego, situasi bisa langsung kebalik. Carry-nya mereka ya. Benar. Dan ngelihat dari pergerakan Yums bisa jadi juga datang dari belakang. Sekarang Lord udah mulai bisa telepon Alter Ego, Yums sudah kebuka. Yap, dan sepertinya beberapa pemain dari SRG mereka mencoba untuk bisa masuk ke area terdepan, tapi Nino sedikit lebih dari sisa. Dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh SRG. Sedikit lagi dan servisnya jauh. Tidak ada point retribution, coba jauh bisa terpisah sementara Flamen baru berbeda malah menjadi korban. Dan sekarang ada flashing cuek dari Nasser walaupun sedikit lagi